Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Akbar Faisal, mahasiswa Universitas Islam Bekasi 45 dengan NPM 411821911230135, reguler C dengan prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tunanetra. Tunanetra adalah kondisi individu yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi penglihatan, baik sebagian maupun total. Mereka membutuhkan adaptasi khusus dalam pembelajaran dan aktivitas fisik. Cara mengajarnya, gunakan instruksi verbal yang jelas dan deskriptif, manfaatkan sentuhan fisik atau membimbing gerakan, gunakan alat bantu bersuara atau bertekstur, sediakan pemandu saat berolahraga, ciptakan lingkungan yang aman dan konsisten. Cabang olahraganya, yang pertama ada lari, kedua ada renang, ketiga ada judo, keempat ada goalball, kelima ada catur, dan sepak bola tunanetra. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah kondisi individu yang mengalami gangguan pendengaran, mulai dari gangguan ringan hingga full total. Hambatan utama mereka adalah dalam komunikasi verbal dan penerimaan instruksi suara. Cara mengajarnya, gunakan bahasa isyarat atau isyarat visual, berikan instruksi tertulis atau bergambar, gunakan peluit atau sinyal cahaya sebagai tanda, berdiri di depan siswa agar dapat membaca bibir, gunakan demonstrasi gerakan secara langsung. Cabang olahraga tunarungu yang pertama ada bulu tangkis, renang, atletik, bola voli, basket, sepak bola, tenis meja. Yang ketiga ada tunawicara. Tunawicara adalah kondisi individu yang mengalami hambatan dalam berbicara dan berkomunikasi secara verbal, baik karena gangguan organ bicara maupun faktor neurologis. Mereka umumnya memiliki pendengaran normal. Cara mengajarnya, gunakan komunikasi nonverbal, gestur, gambar, libatkan terapis bicara dalam proses pembelajaran. Berikan waktu lebih untuk merespon, gunakan alat komunikasi augmentatif atau disingkat dengan AAC, bangun kepercayaan diri siswa secara bertahap. Cabang olahraganya, yang pertama ada atletik, lari, lompat, lempar, renang, senam, sepak bola, dan bola basket. Selanjutnya ada tunagrahita. Pengertian dari tunagrahita adalah kondisi individu yang memiliki keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Mereka mengalami kesulitan dalam belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Cara mengajarnya, gunakan instruksi sederhana dan repetitif, breakdown tugas menjadi langkah-langkah kecil, gunakan metode bermain sambil belajar, berikan pujian dan penguatan positif, sesuaikan tempo pembelajaran dengan kemampuan siswa. Cabang olahraganya yaitu ada renang, atletik, bowling, sepak bola, bola basket, senam irama, dan tenis meja. Selanjutnya ada tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi individu yang mengalami gangguan atau kelainan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang mempengaruhi gerakan tubuh. Kondisi ini dapat berupa kelumpuhan, amputasi, atau kelainan bentuk tubuh. Cara mengajarnya, memodifikasi alat dan sesuai kemampuan. Gunakan kursi roda atau alat bantu gerak. Fokus pada kemampuan yang masih dimiliki. Sediakan aksesibilitas fasilitas olahraga. Cabang olahraganya yaitu ada basket, kursi roda, renang adaptif, angkat berat, powerlifting, panahan, tenis kursi roda, atletik kursi roda. Klasifikasinya yang pertama ada amputasi, yang kedua cerebral palsy, yang ketiga lumpuh, keempat kelainan tulang dan sendi. Selanjutnya ada tunalaras. Pengertian tunalaras adalah kondisi individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan perilaku sosial. Mereka sering menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma, seperti agresif, hiperaktif, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Cara mengajarnya yang pertama ada ciptakan lingkungan belajar yang tenang dan terstruktur. Kedua, terapkan aturan yang konsisten dan jelas.
Ketiga, gunakan pendekatan positif dan empatik. Selanjutnya, libatkan psikolog atau konselor dalam pembelajaran. Berikan aktivitas fisik untuk menyalurkan energi. Cabang olahraganya ada renang, lari, senam, yoga, bela diri, sepak bola, dan bola voli. Selanjutnya ada anak autis. Pengertian autis adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Setiap individu autis memiliki karakteristik yang unik dan bervariasi. Cara mengajarnya, gunakan jadwal visual yang terstruktur, berikan instruksi singkat dan konkret, hindari perubahan rutinitas mendadak, gunakan minat khusus anak sebagai motivasi, sediakan ruang tenang untuk istirahat sensorik. Selanjutnya cabang olahraganya yaitu ada renang, aktivitas sensorik yang menyenangkan, lari, atletik, senam dan yoga, bermain sepeda, dan olahraga individu yang terstruktur. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.